teman-teman, kembali lagi di Capek. Saya Ridho Zuldowi dan saya Nur Ayu Fatima. Welcome to Capek, cerita perjalanan keren. Betul sekali, Capek. Saya juga udah capek, ini 2 kali syutingnya. Kemarin audionya wow. Audionya Oke, hari ini kita kembali lagi kedatangan salah satu. Jelasin dulu tamu kita. Tamu kita ini adalah salah satu narasumber Duta Inspirasi Jawa Barat. Duta Inspirasi Jawa Barat. Wow. Nice. Jadi teman-teman, narasumber kita itu memiliki semangat yang besar loh. Di mana beliau ini mengikuti berbagai program seperti motivasi dan pemberdayaan. Gitu, Motivasi Ido. dan pemberdayaan. Oke. Mungkin gak usah lama-lama aja kali Lama-lama ya. Kita panggilkan Duta Inspirasi Jawa Barat, Galuh Intan Nadia. Halo. Halo, senang sekali Welcome berada to di sini. Capek. Cerita perjalanan keren ya. Wow, bagus sih itu akronimnya capek ya. Kita ada 2 kali loh syutingnya. Kalian nggak tahu kan kemarin audionya. Kalian nggak tahu kan ini nggak ada isinya. Ini kan cuma ini doang. Nggak ada iniannya. Karena udah hafal. Nggak usah pakai inilah. Oke. Boleh. Teh Gal, kita manggilnya apa nih? Teh Kak. Nyamannya gimana? Ukti. Teteh atau Apa? kakak? Aja kali ya. Teh Galuh boleh Teh banget. Galuh. Teh Galuh Ini tadi Ido sama Ayu ya Iya. berarti. sama Ayu. Oke. Teh Galuh Ya. pendidikan kuliah. Kuliah, aku mahasiswa semester 7 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Program studinya ilmu komunikasi jurnalistik. Ilmu. Gitu. Tadi kita barusan juga ada ini, ada apa namanya? Webinar gitu ya. Bukan webinar, apa namanya? Workshop. Workshop dari? Workshop dari Antara. Wow, Bahasa itu apa tuh kalau tempat job training aku ya? Betul. Oh, gitu? Iya. Antara. Halo bos Antara. Halo. Siapa namanya? Kepala Biro yang di Jabar, Pak Jenal. Halo. Tadi ada orangnya. Halo Pak Zainal. Halo Pak Pak Zainal, saya dapat name tag tadi Pak Zainal, ID card. Serius. Tadi barusan banget. Ya itu Kepala Terima Biro. kasih, Jabar Pak Antara. Zainal. Wih, keren pasti workshopnya keren banget ya. Keren. Makanannya enak. Workshop itu bahas apa ya? Kalau boleh tahu. Bahas jurnalistik, fotografi. Oh iya, lebih benar. ke fotografi jurnalistik. Memang Antara sangat Gimana? terkenal dengan fotonya. Tapi fotonya sih Keren-keren ya. gokil sih. Gokil. Wow. Pewarta fotonya Iya. udah Pak Zainal sekali expert. lagi. Pak Jenal, Salam halo. kenal Pak Zainal. Anakmu ini, Pak. Oke, Oke. Teh Galuh, Ya, kesibukan Kesibukan, akhir-akhir seminggu ini atau seminggu sebulan terakhir ini? ya. Lagi nyusun skripsi bab 1, terus lagi ya bolak-balik kampus aja. Sama pastinya terus-terusan berkegiatan dan berkomunitas ya di luar itu, di luar kampus. Kebetulan di salah satu komunitasku juga lagi mempersiapkan acara di Bandung Creative Hub untuk di hari Minggu nanti gitu. Jadi ya masih kayak gitu aja sih mempersiapkan acara. Bandung gitu. Creative Hub ya. Nah, Di mana selain- itu Bandung Creative Hub? Ya, boleh Di deh. lokasinya di mana ya? Ada yang tahu nggak ya di mana? Bandung Creative Hub di mana? Oh, Nah, Jakarta. iya. Iya. Nggak tahu lagi. Acara budaya sih, kebudayaan gitu. Jadi kita ngadain lomba, awalnya lomba nyanyi. Anak-anak kecil, anak SD, SMP, terus juga kita ngadain workshop di sana gitu. Jadi acara puncaknya di sana. Nanti juga mendatangkan pihak-pihak pemerintahan di Jabar khususnya dan di Kota Bandung. Nyari-nyari talent gitu ya, talent Iya, hunt. Kita kemarin juga ada talent M3 tapi. M3 talent hunt, iya. Oh di sini? Iya. Oh di Unpas juga maksudnya? Di Unpas. Oh, wow. Tapi M3 apa ya provider? M3 ini talent hunt, nyari talent gitu. Itu kegiatannya apa aja? Nyanyi. Oh, Nyari-nyari iya. talent Wow. gitu. Kemarin. Iya. Kemarin, Lagi gencar. kemarin apa 2 hari yang lalu gitu. Bagus sih wadah-wadah buat menyalurkan bakatnya Iya, tuh betul sih. mantep-mantep gitu. Tapi Teh Galuh selain kesibukannya kuliah gitu, Iya. ada nggak sih ikut kegiatan-kegiatan lain di luar kampus? Itu tadi komunitas-komunitas yang aku sekarang sedang jalani itu ada beberapa gitu dan Wow. di paling kita di weekend sih biasanya. Weekend tuh tempatnya bukan buat libur ya, tapi malah produktif menyalurkan yaitu keterampilan sama skill-skill yang kita punya yang relevan sama komunitas yang aku jalani gitu. Lagi aktif di 2 komunitas. Di komunitas narasi Jawa Barat sama di Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika gitu. Nah itu kegiatannya di Sabtu Minggu sih biasanya. Minggu lagi. Gitu. Teman-teman Sabtu Minggu pada ngapain? Tidur lah. Ngapain lagi? Masa Sabtu kerja? Sabtu kok kerja? Sabtu bersama Bapak. Wah, itu film sih. Iya kan?
Agak dark joke. Nggak apa. Aduh. Nggak apa-apa. Bapak gue juga udah meninggal juga. Halo papa. Hai, papanya Kak Ido. Udah meninggal? Iya, Oh, kan iya. kamu halo Iya juga. sih, iya juga sih, iya juga ya. Temen-temen ini dark jokes juga banget ya. sih. Iya, iya, iya. Tega lu. Yes. Apalagi ya? Apalagi ya? Ini kuliah. jadi kan Galuh ini kan jurnalistik ya. Iya. Itu selaras nggak dengan hobinya? Selaras banget. Awalnya aku memang nggak ada niat untuk masuk ke jurnalistiknya sih, tapi ke basic ilmu komunikasinya aja gitu. Nah kebetulan di UIN itu dari mulai semester 1 tuh udah langsung penjurusan gitu. Kita mau jurnalistik, hubungan masyarakat atau penyiaran gitu. Penjurusannya Jadi itu ada apa aja tadi UIN? ada 3 gitu tadi, ilmu komunikasi jurnalistik, ilmu komunikasi hubungan masyarakat, satunya lagi komunikasi penyiaran Islam. Gitu. Nah, Komunikasi kebetulan- penyiaran, kayak Mama Dedeh gitu ya? penyiaran Broadcast. broadcasting Broadcast. sih kayaknya, Broadcast. iya, maksudnya ke broadcasting. Islam itu indah. Iya. Wow. Ada kan? Iya, ada. Dan Itu Tega lu acara dipilih TV. jurnal. Iya, jurnalistik. diterimanya di jurnal kebetulan gitu. pada waktu itu. Maunya? Nggak ada Nggak ada specifically nggak ada mau, ya? iya. Jadi Di mau jurnal. apa aja gitu. Oh, siap nih Diterima. gitu ya? Siap di 3 itu. Tapi jurnalistik Akhirnya jurnalistik keren ya. sih. Tadi kita Sangat enjoy sih di sana. Seru lah. enjoy dong, Iya, jadi sejalan jalan ya. dengan hobi. Bener nih. Bener. Ya, iyalah, masa menanyakan keyakinan. Iyalah orang. Apakah terlihat ragu? Ya, tapi kita tadi di jurnalistik bahas sedikit lah tentang Iya. workshop tadi. Wah, itu menarik sih, maksudnya kita dapat ilmu apa ya? Yang bermanfaat. Mungkin antara ini mungkin agak beda kali ya. Dia lebih ke fotografinya kali ya mereka ya. Fokusnya, Fokusnya. gitu. Sebenarnya Beritanya. ada semua gitu. Iya, semua. Cuman memang yang Terkenalnya. iya yang sering mendapatkan piala-piala Oh, gitu. penghargaan tuh emang fotonya gitu. Antara ya? Antara. Wah, udah lama mereka berdirinya aja tahun 1937 kalau nggak Betul. salah. Nah, Iya kan? kebetulan Oh, lama antara banget ya. itu kantor berita nasional. Nasional. Iya, jadi emang udah dari dulu sebelum kemerdekaan udah ada gitu. Iya, iya. Terus, Keren Wah, sih. itu terbaik itu antara itu. Sih. iya, iya. Daging semua isinya tadi. Agak amis ya? Karena daging semua nih. Ngomongin hobi nih ya, hobi Tega lu tuh selain ikut Oh, komunitas oke. itu, ada lagi nggak sih Teh? Main Nulis. bola misalnya? Oh enggak? Main Enggak bola dong. Main Menulis. futsal enggak? Selain itu? Nulis, terus apa lagi ya? Ya paling suka traveling, tapi travelingnya tuh nggak jauh-jauh gitu. Yang penting punya me time. gitu. Oh. Tapi kayak aku tuh kemana gitu, ke pindah daerah, tapi nggak jauh. Gimana ya? Traveling tapi nggak jauh. Iya iya. Yang Kayak- healing gitu ya maksudnya. Iya mungkin. Dari punya Bandung waktu kota ke sendiri. Cimahi jauh nggak? Luar kota dong itu. Iya. Iya masuk Iya ke kan? kota. Iya. Iya, Pok- iya. Ini nggak ada support dari belakang nih. Ada ya? Sepi banget nih kayaknya nih. Enggak sih, lebih ke suka menikmati waktu sendiri aja. Entah misalnya aku datang ke coffee shop atau misalnya ke pindah kota Iya. pun ya paling yang dicari-cari ya coffee shop lagi gitu. Gen Z, Gen Z. coffee shop yang dicari. Coffee shop terbaik. Menurutku Top 3. 5. oh my god. Ya, 3. boleh deh, top five. Jadi ini tempatnya cozy dan sebagainya atau kok isi kopinya nih? Iya, Dua-duanya rasa lo kan boleh. taste dulu. Oh iya sih. Taste dulu. Oke. Kalau di sini ya menurutku di Bandung? kopi kenangan sih nomor 1. Oh. Ini gak apa-apa nyebut brand ya? Gak apa-apa. Kopi kenangan nanti masuk ya. Nanti ya langsung Kopi endorse, kenangan endorse. bayar. Iya kayaknya enak nih ya di sini ada Iya, gitu iya. ya. Iya. Kopi kenangan, terus keduanya Tomoro. Tomoro jangan lupa ya DM ya. Tomoro ya. Nggak usah, nggak usah. Info kerjasama Tomoro boleh langsung DM. Tomorrow. Yang Tomoro, ketiga sering iya. banget aku kesini. Ketiga ini karena tempatnya cozy di ujung Berung itu ada bagi kopi. Oh, Bagi kopi. Yap. Iya, itu jelas. Iya. Bagi kopi. ya, Itu guys. enak Ujung Berung. banget itunya Iya, iya. tempatnya Bener juga. sih. Estetik. Coffee shop. Ayo apa? Coffee shop. Aku ini sih Deyu. Deyu Oh, sama Deyu. Oh, bagi Deyu. kopi juga. Oh, Deyu tuh punya ini ya? Punya Bu Tre ya? Punya Bu Tresia gitu. Wow. Deyu iya. Wow. Di cabang mana? Cabang mana gitu lupa deh. Kemarin baru opening. Baru. gitu? Oh, Wow. Dosen di sini? Kaget. dosen di sini. Wow, Yang hebat punya sekali. Bu Tre. Deyu. Halo Bu Tre. Halo Bu Halo, Tre. Bu Tre. Kopinya enak. Cozy. Tempatnya juga Iya, ya cozy. nyaman. Nah, sekarang Ido ya, aku penasaran. Iya. Soalnya dia tadi nanyain Betul, gitu. betul. Nah, Kopi kopinya eh, yang cocok apa nih? Apa ya? Ketiga dulu ya. 3 Fore sih. Nah, Oh, oke. 3 Fore. Yang kedua apa?
Apa? Tomorrow sih kedua. Oh, Tomorrow juga ya. Yang pertama tuh Little Contrast tetap. Little Oke. Contrast. Ini ada fans sejati Little Sejati. Contrast nih. Best. Little Kalau Contrast. emang- masuk dong. Iya. Little Contrast. Tomorrow masuk ya berarti ke masih cocok banget Gak gitu. usah ya. Nanti. Enggak boleh. Iya. Iya iya. Oh, seru banget. Nah, tadi produser kita gini-gini nggak mau. Iya iya iya. Ah, tega lu. Yes. Apalagi ya? Ayo bantu dong. Apa ya? Diam-diam aja nih. Iya iya. Tega lu juga duta inspirasi Jawa Barat. Iya betul, enggak kebetulan ya itu Enggak. qadarullah ya, Qadarullah qadarullah ya. yang harus disyukuri. Iya, Win Dep. banget. Iya, qadarullah ya Win. Masya Allah. Masya Allah, insya Allah, subhanallah. Iya ya, nggak apa-apa dong. Iya, Nggak apa-apa. Duta Inspirasi Inspirasi Indonesia tahun? Perwakilan Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Oh mau setahun ya ini ya? Mau setahun. Itu kapan kan masuk? Masuk Masuk ke dari duta duta, inspirasi. ya. Bulan apa gitu? Juni Oh sekarang udah lewat 2023. Juni. Iya, berarti Sekarang udah udah 1 tahun November. lebih. Iya, Juni sampai Agustus benar-benar produktifnya gitu. Sisanya ya kita melanjutkan gelar ini aja Melanjut. gitu. Oh itu masih sampai kapan sih melanjutkan gelarnya? Nah, menariknya di Duta Inspirasi Indonesia tuh punya tagline di mana 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi gitu. Ini kita udah dengar juga kemarin ya. Iya. Kedua kali. Karena syutingnya dua kali. tag-nya ulang. Nah, jadi Iya, sebentar ya, maaf ya Teh dipotong ya. Jujur ya, gua kesel kemarin. iya sabar. Robot ini audio ngong. Kalian kalau denger ya, lucu sih emang audionya ngong, tapi Tapi ini mau gimana denger ya? lah aku. Iya ya, tapi lucu. Iya, lucu. Ya, maaf ya Teh ya. Iya ya, Maaf nggak apa-apa, nggak apa-apa. 3 bulan mengabdi, Selamanya menginspirasi. Tagline yang bagus banget. Menjabatnya- Produser gini-gini Iya. nggak mau. menjabatnya 3 Nanti aja, bulan, nanti. tapi terus meneruskan gelarnya lebih ke apa ya, tanggung jawab moral sih ya, sebagai orang yang udah pernah terjun di sana ya mau dibawa kemana gelarnya gitu. Jadi pada akhirnya mau dimanapun kita berada tetap iya, tetap. ya harus punya apa ya, tujuan untuk menginspirasi gitu. Walaupun sebenarnya menginspirasi itu bonus ya. Iya, bonus. 3 bulan mengabdi, selamanya Nah, menginspirasi. aku mau nanya nih pertanyaan terakhir gitu ya sebelum di Nggak mau, nggak usah. Jangan peduliin produser. Satu biar- lagi, ini singkat, padat, dan jelas. Oke. Tega lu di Duta itu ada apa ya namanya tuh, lebih ke periodenya gitu, nggak sampai kapan atau berapa lama? Nah, kalau di Duta Inspirasi Indonesia sendiri ada, Ada. itu 3 bulan. Karena kalau di penelitian ya, kita sering dengar bahwa 3 bulan itu benar-benar energi pemuda tuh lagi bagus-bagusnya di 3 bulan awal kalau kita berkomunitas atau berorganisasi. Makanya diambil dan di apa ya namanya, Diterapkan diterapkan di sana dan sangat worth it Oh, sih. tapi ada jurnalnya ya? Ada Apanya? penelitiannya gitu ya? 3 bulan pertama orang baru masuk organisasi. Lebih ke studi kasus nih, terusan tuh terjadi nih di berbagai komunitas bahwa oh ternyata energi kita tuh 3 bulan pertama tuh bener-bener wow gitu, Oh, iya. besar banget gitu. Kan Iya, iya. biasanya kalau udah akhir-akhir tuh lumayan tuh jarang rapat. Iya kayak Angel. Di Lisma dia Angel akhir-akhir udah mulai jarang rapat. Menjelang akhir periode ya? Datang udah males-malesan. Oh, produser seumur hidup. Mantap Angel. Produser kita Angel. Nanti ada fotonya di sini. Di sini, tring. Oke. Ini nanti Tega lu. Iya. Setelah ini kita akan bermain games. Iya. Yap, Bermain games ya? Betul sekali. Kita akan bermain games. Jadi untuk teman-teman semua yang masih penasaran kita mau ngapain nih, kita akan main games. Tungguin setelah yang Berikut satu ini. ini. Iklannya Tomorrow. Dadah. Kamu ngantuk? Haus? Butuh kopi? Baru. Kopi Cap Gajah. Dibuat dengan biji kopi pilihan untuk menciptakan biji kopi dengan kualitas yang nikmat. Dinikmati dingin atau panas. Kopi Cap Gajah. Kopi asik, rasa nyentrik. Halo teman-teman, welcome to nah. Capek, cerita perjalanan keren. Nah, di season kita kali ini kita akan bermain game fishball. Nah, ini dia ya propertinya. Jadi kita tuh bermain fishball ini mengikuti gitu yang ada di debat capres. Debat capres. Ya. Oke. Jadi cara mainnya
Di sini ada bola. Beberapa bola ini di dalamnya ada pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh narasumber. Mulai aja kali ya. Oke. Ini aku ambil Ya, ya. semangat Teh Galuh. Oke. Bismillah. Itu apa tuh maksudnya tuh? Jangan yang udah dulu ya. Iya kan udah kemarin pertanyaan. Oh iya, pertanyaannya. juga ya. Ini disclaimer, kemarin kita udah jawab-jawabin ya. Gara-gara audio nih. Gak apa guys, gak apa-apa. Tidak akan terlupakan. Iya, iya. Kita hadapi dengan senyuman. Karena kita digaji sama Oke. paman. Ya. Oh, ini baru ya. Oh, baru. Ya, Menurut kamu lebih baik self improvement dulu, self development dulu atau gimana nih? Kan perbedaannya self improvement itu lebih fokus pada peningkatan kemampuan, sedangkan self development berfokus pada peningkatan diri agar lebih berkualitas katanya. Jadi lebih baik self improvement. atau self development. Oke. Ya. Oke. Aku jawab ya. Jadi Yap. kalau menurutku tergantung kebutuhan kita gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau self improvement itu lebih ke skill apa sih gitu atau sesuatu apa kemampuan di dalam diri kita yang pengen kita tingkatin. Kayak misalnya kemarin contohnya aku merasa bahwa quality of sleep aku tuh kurang lah. Quality of sleep. Iya, misalnya begadang terus jam 2, oke. jam 3 Iya, iya. tidurnya jam 4 gitu ya. Iya, iya. Nah, ya udah berarti aku akan meningkatkan caraku gimana supaya bisa mendapatkan jam tidur yang berkualitas gitu, entah meditasi, entah olahraga siangnya dan lain sebagainya. Itu maksudnya ke self improvement. Nah, kalau self development itu hal-hal yang kita tuh misalnya merasa kurang di dalam diri kita. Apa sih tujuan hidup kita tuh? Apa sih prinsip yang kita tanamkan dari sebuah fenomena gitu misalnya. Jadi hal-hal kayak gitu nggak ada yang lebih dulu dan nggak ada yang lebih belakang, sesuai kebutuhan aja gitu. Cuman kalau misalnya ketika misalnya merasa saya di self improvement itu misalnya tidurnya kurang, pokoknya yang fisik-fisik ini merasa berantakan, ya berarti ada siapa tahu masalahnya ada di internal gitu. Nah, itu tanyakan nih, apa sih kebutuhan internal kita? Apakah kita masih mempertanyakan arti hidup itu apa? Kayak gitu dan sebagainya. Jadi, coba sering-sering ngobrol lagi ke diri sendiri dan diskusi apa sih yang diri kita butuhkan. Ya, Gitu ya, sih kalau dari aku. Nah, aku mau nanya dulu nih ke Teh Galuh. Tadi kan mau menanyakan kepada diri sendiri. Iya. Nah, aku mau bertanya tips dari Teh Galuh. Gimana cara kita mengevaluasi diri gitu? Akan tersadarnya gitu sih. Ya, yang pertama kalau dari eksternal sih gampang banget kelihatannya ya, karena kan kita suka dapat kritik. Ya. Nah, itu hal yang paling harus kita syukuri karena itu kita cepet untuk menilai, oh diri kita tuh kurang ini, oh diri kita tuh butuh ini. Ketika dapat kritik itu, kritik itu nggak enak kan ya? Aduh nggak enak banget karena ketika dikritik kadang aku pun ya mempertanyakan diriku sendiri gitu. Oh aku layak nggak ya gitu? Oh aku salah nggak ya kayak gitu. Nah tapi dari kritik itu ya kita bisa langsung menilai kita tuh kurangnya di sini, kita tuh butuhnya di sini. Jadi langsung bisa ngobrol tuh ke diri sendiri. Tapi kalau nggak pakai kritik, ya kalau misalnya biasanya hal-hal yang tadi tuh berangkat dari trigger yang datang gitu, apapun itu, ya selain kritik tadi, misalnya kita udah mulai merasa nggak nyaman sama hidup kita, nah itu kan kita jadi mempertanyakan apa sih yang bikin nggak nyaman tuh, apakah kita terlalu nggak punya batasan sama orang lain nih, boundariesnya nggak ada ke diri sendiri, nah itu bisa menjadi jawaban, oke berarti kita harus bikin batasan ke orang lain, nggak menganggap bahwa semua orang itu tuh ada loh di hidup Ya, kita, betul. gitu, gitu sih kalau dari aku. Kita nggak boleh bergantung pada orang lain gitu Iya. ya. Gitu. Ya, kalau menurut aku sih balik lagi ya, misal kita punya quality of sleep. Nah, ini kan tadi misalnya kita sering begadang-begadang. Kan udah ya tadi ya? Iya. Udah ya. Oke, langsung aja. Lanjut Oke. aja kali Ya. ya. Ini gue boleh ambil ya? Boleh dong. Boleh ya? Nanti kita rolling ya Iya. pertanyaan-pertanyaannya. Nah, tapi aku pengennya nanti dapat sudut pandang dari teman-teman Ya. juga Oh, ya. oke. Nanti. Oke. Alright. Ini pertanyaan udah belum nih kemarin nih? Oh, belum. Oke. Panjang ya. Panjang banget nih. Wow, berdaging nih obrolan. Kita lihat. Ini apa nih? Apakah butuh bantuan hidup? Udah dong, udah. Itu apa ya? Udah dong, udah dong. Oke. Seberapa penting pengelolaan waktu selama berkegiatan panjang dan berikan tips yang terbaik? Oke. Ya. Nih, dari Ido dulu mau jawab. Boleh. Kalau dari
saya sendiri sih berkegiatan panjang sih jarang ya, karena males pertama. Terus gimana ya? Mungkin tipsnya pernah sih beberapa kali ada kegiatan yang panjang. Ya mungkin untuk apa ya? Tips apa tadi nih? Tips yang terbaik untuk berkegiatan terbaik itu gimana ya? Maksudnya pengelolaannya kali apa gimana ya? Mungkin kali ya, pengelolaan waktu selama berkegiatan yang terbaik. Tips terbaiknya mungkin apa ya? Bisa untuk istirahat cukup sih. Karena berkegiatan panjang itu kan butuh energi yang besar ya. Betul. Apalagi kegiatannya berkontinu gitu, maksudnya kegiatannya lama. Ya mungkin istirahat cukup, makan yang sehat. Terus hindari pemakaian obat-obatan terlarang. Ya, hindari miras. Iya kan? Iya, betul Iya sekali. kan? Wajib juga. Jangan dekati narkoba kayak gitu-gitu sih. Ya. Jauhi narkoba, dekati aku. Ini kok diem sih? Iya nih. Iya, ya mungkin curiga. itu sih. Mungkin apa ya? Istirahat cukup sih. Karena istirahat itu salah satu apa ya? Hal yang bisa bikin kita tuh berubah. Dari tidur tuh bisa menentukan kualitas. Betul. Kualitas gimana kualitas tidur kita. Ketika kita bangun besok paginya kita lebih segar, kita lebih siap menerima sesuatu gitu. Setuju sih, setuju. Gitu kan? Benar. Karena Nah. aku pernah juga kayak nggak tidur nih misalnya, tapi pagi harus kegiatan. Bener moodnya. Mood kan. Moodnya berantakan banget kayak ya ampun, kayak kalau bahasa Sundanya tuh hariwang gitu. Hariwang, apa hariwang? Hariwang tuh kayak apa ya? Hariwang. itu apa? Hariwang apa? Oh, Iya, cemas. kayak, NCT aduh, gini. Cemas Bisa berlebih, nggak sih cemas gitu, berlebih. Bisa nggak sih selesai kegiatannya gitu, jadi kayak Hariwang. moodnya jadi Manawi. bad mood gitu. Jadi kalau menurut aku juga bener istirahat yang cukup. Cuman aku juga ada nih yang manjur banget dia. Oke. Ya. Apa tuh? Minum air putih. Itu terbaik. Itu penting Oh, itu banget. terbaik sih. Nah, jadi kalau Ya. aku tuh punya punya kekurangan kalau misalnya kegiatan udah nonstop panjang kayak gitu, suaranya suka habis. Suara suka Nah habis. iya, tapi kalau misalnya dari awal udah di booster pakai Iya, air iya. putih, itu tuh ntar bisa terjaga suaranya. Iya, iya. Walaupun aku suka minum kopi, tapi tetap harus diiringi sama minum air putih yang Air banyak. putih, istirahat yang cukup. Betul. Ayu. Nah, kalau dari aku pribadi, berkegiatan panjang tuh menyenangkan, tapi ada kalanya kita itu membosankan kali ya. Nah, cara aku tips lah dari aku, kalau misalnya kita di titik bosen, aku sih lebih ke jajan ya, ngemil. Itu lebih ke menambah energi. Bener kan, cewek-cewek itu jajan Yes, ya, yes, sebelah. Oh, nyari Bener. moodnya Iya, ya. Iya, jajan iya. sebelah, Iya, iya, sebelah iya. contohnya. Setuju. Atau beli-beli jus, itu bikin apa ya, balik mood gitu. Iya, bener. Energi kita tuh jadi bertambah. Itu sih dari aku. Oke, Ayu. Next. Ambil Ayu. Oke. Kita aduk dulu. Yang dalam ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah obok-obok kemarin udah berapa pertanyaan. Ini gara-gara audio nih, kemarin gara-gara Yusril nih. Yusril, Paman. Wah, tips lagi nih. Oh, tips lagi. Wah, banyak ya. Kita tips and trick apa? Iya, kita ini Podcast Gimana tips and sih trick. cara kamu bisa meningkatkan self improvement? Bisa Yes. kasih tips and triknya. Oke. Meningkatkan self improvement. Menarik. Ini belum dibahas Oke. sebelumnya. Belum dibahas. Oke, kalau dari aku sendiri Ya. bersosialisasi. Oke. Bersosialisasi. Kita bertemu dengan banyak orang dengan beragam karakter, dengan beragam latar belakang. Nah, itu yang aku percaya kemarin juga udah aku sampaikan bahwa aku tuh percaya bahwa kita tuh bisa banget belajar dari semua orang. Jadi Ya. apa ya, kualitas diri kita tuh bisa ikut terupgrade ketika ngelihat temen-temen yang upgrade juga. Jadi penentuan bersosialisasi yang berkualitas pun ya dilihat dari orang-orangnya. Itu yang pertama, bersosialisasi. Yang kedua, ikut workshop, ikut Workshop. kelas-kelas gitu yang menambah skill kita, ilmu kita, pengetahuan kita. Kita ngedenger pengalaman orang hebat gitu. Sering-sering ikut workshop, ikut kelas, ketemu sama relasi-relasi yang bermanfaat juga gitu. Oh, pokoknya bersosialisasinya tuh ke tempat-tempat yang memang kita tuh bakal dapet insight yang banyak gitu kalau dari aku. Ayu. Kalau dari aku pribadi ya, kalau dari Tegalu kan tadi ikut workshop. Nah, kalau dari aku bertemu dengan orang-orang stranger. Ya kalau aku sih lebih ke pengen pergi ke suatu tempat atau misal lagi di stasiun atau di tempat-tempat umum, berbicara dengan orang lain tuh bikin aku oh wow menakjubkan. Kan kadang kita pernah ya kalau naik kereta sendirian dan samping kita nih ternyata bapak-bapak tua, dan kalaupun udah ngobrol Mm, ternyata dosen, ternyata pengusaha. Nah, jadi kan di situ kita ingin
ingin mencari memperluas, tahu, iya, memperluas relasi juga. Jadi Bapak waktu masih muda tuh gimana? Oh, saya tuh masih muda banyak mencoba hal-hal baru gitu. Jangan pernah takut gitu. Kalau dari aku pribadi, kalau dari Do. Kalau aku sendiri sih self improvement apa ya? Kalau aku sih lebih ke digital ya. Iya. Nonton YouTube misalnya. Iya, benar. Ada beberapa Termotivasi. ya, beberapa channel yang sering sih 1%, Ih, aku tahu. 1%, Ferry Irwandi. Tuh beberapa channel YouTube yang sering sih aku tonton buat buat apa ya? Self improvement karena bagus gitu loh mereka tuh gimana kalau 1% kan lebih ke apa ya keuangan. Iya. Mereka tuh lebih ke gimana cara bagi waktu walaupun ada yang lain ya. Kemarin ada Membahas ke yang Ferry ya? Iya, Ferry Di Irwandi. ITB. Oh emang iya? Ada. Wah, dia lagi ngeberantas judi online dia sekarang. Kemarin baru nantangin santet kemarin. Kemarin banget Mau ngasih Alphard. di ITB sama Jerome Pauline, banyak pokoknya. Oh iya? Iya, sampai Oh, itu malam terbaik aja. itu Wow. buat self improvement sih. Tapi kalau aku segitu sih lebih ke digital ya, lebih Iya, Nonton bener-bener. Iya. seneng nonton gitu. Tapi setuju sih Tapi dengerin podcast yang Iya, yang menarik Oh, tuh, iya. iya. Jadi bikin kita ke booster. Betul, Dan kayak, semangatnya. "Oh, keren banget nih orang. Dan aku sekarang punya kebiasaan baru. Apa tuh? Apa tuh? Dengerin sebelum tidur Podcast. bukan. Apa tuh? Vocab. Vocabulary Oh, wow. Inggris. Jadi itu tuh vocabulary berapa ya? 2 jam, 3 jam. Wow. Jadi ada penelitiannya gitu kayak apa ya? Misal kita tidur dengerin. Nah, walaupun kita belum pernah tapi kita udah familiar gitu. Iya, dengan kata itu karena apa ya? Karena udah pernah dengar tapi di mana ya? Iya. Oh, iya, Oh, ternyata dulu yang mesti tuh kamu dengerin sebelum tidur gitu. Iya, si Inggris gitu. Tapi beberapa misalnya kayak apa gitu. Tapi sambil tidur aja. Iya. Kata penelitian juga kan gitu ya, kalau mendengarkan itu otomatis masuk ke memori kita, walaupun kita belum pernah membaca gitu. Bener-bener. Ih, menarik-menarik ya. Iya. Enggak sih, biasa aja ya. Enggak, karena aku udah tahu sih itu. Katanya besi begitu. Ya coba aja Iya, dilanjutkan. Ya, coba aja kalau untuk teman-teman yang misalnya kalau mau tidur nonton alur cerita dulu boleh. Boleh sekali. Nonton apa misalnya boleh. Gitu. Tegalo. Next, Let's go. Lalu, Oke ya. ini pertanyaan ke-4. 4. Ini kemarin 6, berarti ini ke-9 berarti. Ya kan? Masih. Ini kayaknya udah dibuka deh. Tapi nggak tahu ya. Coba kita buka dulu aja. Oh. Aduh ini berat ya. Gitu. Mana sih? Berat apa tuh? Tanggapan tentang isu toxic masculinity yang sedang marak diperbincangkan. Oh, toxic masculinity. Apa Oke, tuh? Tegalu? Ini di Twitter sih sering disuarakan. Di Twitter, di X. X Sorry. sekarang. Di X tuh masalah toxic masculinity, feminisme, tentang Patriarki. kesetaraan gender tuh Iya. di X tuh emang kenceng gitu. Oke, dari Tegalu sendiri gimana? Kayak sebenarnya aku tuh sangat suka dengan topik kayak gini karena dari dulu dari aku remaja terus dari anak-anak malah ke Iya, iya. remaja itu tuh kayak terlalu banyak informasi yang aku terima dari orang-orang, terlalu banyak fenomena yang aku lihat. Misalnya ya sesuai gender ya. Iya. Oh, laki-laki tuh gini. Jadi banyak banget stereotip yang ada. Laki-laki tuh nggak boleh nangis, laki-laki tuh nggak boleh Ya. lemah. Perempuan itu apa namanya Harus enggak. bisa ini Iya, tuh. jadi stereotip gender tuh banyak sekali yang aku terima informasinya dan itu jujur ya, Iya. aku muak banget gitu. Jadi ya seiring berjalannya aku bertumbuh gitu ya, aku tuh semakin mempelajari gitu. Oh emang bener ya laki-laki nggak boleh nangis gitu. Emang bener ya perempuan itu tuh lemah gitu, lembut hatinya kayak gitu-gitu. Nah toxic masculinity ini sebenarnya sangat penting banget untuk terus-terus diangkat lagi isunya karena supaya semua masyarakat itu melek gitu bahwa banyak stereotip yang sudah bertumbuh dan berkembang di masyarakat yang emang sebenarnya itu tuh tidak sehat, yaitu masuk ke toxic masculinity. Betul. Gitu. Dan kemarin juga udah banyak banget kasus laki-laki. Tahu nggak sih tren yang kayak laki-laki tidak bercerita, tapi Oh, iya. dia apa misalnya? Oh, Laki-laki TikTok ya? laki-laki tidak bercerita, tapi Pria dia tidak diem-diem ngopi di teras gitu-gitu loh. Pria tidak bercerita Iya. keluar kota. Nah, tiba-tiba gitu-gitu. keluar kota. Iya sebenarnya itu nggak apa-apa ya untuk seru-seruan ya. Cuman tetap kalau misalnya kita ngerasa emang bener ya laki-laki tuh nggak boleh cerita-cerita, nggak boleh banyak ngeluh Iya, gitu. iya, iya. Itu kan pertanyaan lagi gitu. Itu kan manusia gitu. Kita manusia. Jadi toxic masculinity ini Ya. kalau bisa kita berhenti di kita bahasanya. Berhenti di kita. Jangan
generasi selanjutnya kalau bisa walaupun nggak mudah gitu ya akan merasakan gitu si stereotip ini. Jadi ntar kitanya susah berkembang gitu. Kayak misalnya ya pokoknya ngomongin gender, apa kesetaraan gender kayak gitu-gitu tuh ya itu harus melek semuanya deh dari berbagai aspeknya. Gitu. Kalau dari teman-teman gimana? Kalau sih toxic masculinity sih ya semoga apa ya, berisik, produser berisik. Toxic masculinity sih apa ya? Ya mungkin benar kata Tegalu tadi, lebih ke ya itulah. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Males ya nanggepinnya. Ini udah dibuka nih. Udah dibuka nih. Itu yang kemarin pasti. Udah dibuka nih. Ini udah nih. Dari yang bawah-bawah. Oh, bawah. Oh gitu. Oh, tipsnya gitu ya. Oh, ini kayaknya belum nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, loh. Udah ngantuk. Iya ya. Oke. Baru. Ya, ini baru kayaknya nih. Nah. Kembali. Masih lucu tapi ya. Ini bagus nih. Oke. Kira-kira buku apa yang cocok untuk dibaca ketika ingin melakukan self improvement? Buku yang dibaca ya jujur sih aku belum nggak terlalu baca buku ya. Mungkin Tegalu yang lebih baca buku ya. yang hobi menulis. Hobi menulis. Jadi kalau hobi baca buku enggak sih, cuman ya tahu lah beberapa. Iya, misalnya kita lagi ngomongin tentang hak asasi manusia ada nih apa namanya rekomendasi bukunya kayak gitu-gitu. Iya. Nah, kalau tentang self improvement ya ada buku-buku rekomendasi tentang self improvement. Ada yang mungkin kemarin udah pernah kita mention juga namanya Atomic Habits. Oke. Itu nulisnya James Clear. Nah, itu tuh bagus banget buat ya itu pengembangan diri kita. Karena kita tuh biasanya menyepelekan hal-hal yang kecil gitu karena kan nggak kelihatan hasilnya. Tapi ya ternyata perubahan-perubahan besar itu ya dimulai dari perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Atomic gitu. Habits. Mungkin kalau aku sih lebih ke sejarah dunia yang disembunyikan ya. Ada bukunya. Ada bukunya. Iya. Kalau aku lagi senang sama buku-buku parenting. Iya sih. Wah, kacau banget buku-buku parenting. Balik lagi tadi Oh, yang gitu, pertanyaan yang iya. maskulin gitu. Iya. Nah, kan Gen Z kan udah pada melek. Melek. Aku tuh mau kayak gimana nih para perempuan, para ya wanita dan pria lah gitu. Cara kita menaikkan value kita untuk menambah emotional intelligence kita. Tadi bilang laki-laki gak boleh bercerita, laki-laki gak boleh menangis tuh boleh ya. Dan boleh, betul. Untuk perempuan pun kita harus belajar juga gitu. Kalau kita sebelum menikah atau siap punya anak, kita tuh harus belajar dulu tentang parenting yang betul. Karena kan sekarang udah pada melek gitu. Ada ininya ya, ada analisisnya kalau Gen Z tuh angka pernikahannya menurun atau karena kita udah melek ya, maksudnya dalam mencapai Ya. ke status atau jenjang serius itu tuh banyak yang harus dipersiapkan Iya, bro betul. gitu ya. Iya, Makanya jadi kita kayak harus belajar dulu sebelum menjadi orang tua. waduh. Enggak tahun semua. depan juga ya. Belajar dulu aja. Nggak semua. Belajar dulu. Oke. Next. Oke, udah ini bridging katanya kata produser kita udah berisik. Kata... Oke. Teman-teman semua, setelah ini kita main game lagi ya. Iya, seru banget. Setelah ini kita akan main game terus. Ya. Satu kali lagi ya. Capek main game terus. Oh, 2 kali. Kata ibu produser 2 kali lagi main game. 2 kali lagi. Oke. Untuk teman-teman yang penasaran kita main game apa lagi setelah ini, tungguin setelah yang satu ini. Bye. Lamois, skincare for everyone and the perfect you.
Halo teman-teman, welcome to Cape, cerita perjalanan keren. Di segmen ketiga ini kita akan bermain game, yaitu game setuju atau tidak setuju. Tapi yang akan ya, dibacakan oleh produser kita di belakang. Dia itulah dia. Jujur gue udah ngantuk ya ini ya. Ya. Ini syuting jam 4, jam 5 subuh nih. gimmick. Mulai ya. Oke, let's go. Pertanyaan pertama, setuju atau tidak? Gen Z lebih suka bekerja secara fleksibel dan remote. 1, 2, 4, 3. Setuju. 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 Lebih enjoy aja kerja dimanapun. Yang fleksibel dimanapun ya. Oke, pertanyaan kedua. Setuju atau tidak media sosial memberikan tekanan besar pada mental health generasi Z? 1, Media sosial memberikan tekanan mental kayak. ya. 1, 2, 3. Tidak. Setuju. Setuju juga sih. Setuju. Setuju. Kenapa tidak setuju dan kenapa setuju? Yang tidak setuju dulu kenapa? Setuju. Iya dia. Oh ya setuju dulu. Karena ada beberapa orang yang ngerasa kalau dia ngepost sesuatu dia harus mikir dulu. Takut dibully, Takut opini orang ya? takut opini orang. Setuju aja sih sebenarnya karena bakal berpengaruh ke mentalnya juga karena mau ngepost aja mikir dulu. Jadi itu kan apa ya media sosial gitu. Iya, iya. Padahal mah ngepost aja udah kenapa harus mikirin omongan orang lain? Itu kan bikin kita senang. Iya. Udah post aja. Oke. Tapi itu berpengaruh pada mentalnya? Ya berpengaruh sih kayaknya karena kalau nggak berpengaruh ke mentalnya, kenapa harus mikir dulu buat Iya, ngepost gitu loh? Betul. Iya kan? Iya. Kalau post mah post aja gitu sih. Oke. Ya oke, Dari- tidak setuju gimana? Yang tidak setuju dari aku pribadi ada gitu ya di media sosial tuh yang selalu menggembor-gemborkan bahwa gue ini disorder nih, gue ini anxiety parah gitu. Nah menurut aku tuh tidak dibenarkan lah gitu. Maksudnya kita gak boleh Self claim gitu ya. betul, kita harus ke dokternya langsung lah gitu. Apakah betul kita nih seperti itu atau tidak? Self-diagnose. Iya, Iya, betul, self diagnose gitu. Gak boleh digembor-gemborkan banget lah gitu. Kalau dari Tegaluh. Setuju karena setuju itu tadi pertanyaannya kalau misalnya sosial media itu bawa mental health gitu ya? Memberikan tekanan besar. Tekanan besar. Aku nggak setuju karena bagaimana cara kita mengelola sosial media yang kita gunakan aja gitu. Makanya aku juga dari dulu suka beberapa kali punya campaign ya kita harus ciptakan ekosistem sosial media yang baik gitu ya supaya tadi si sosial media ini nggak menekan mental kita dalam tanda kutip negatif. Ya ya. Yes. Gitu. Oke, seperti itu. Next. Selanjutnya, setuju atau tidak? Setuju atau tidak Spotify lebih nyaman dipakai daripada YouTube untuk mendengarkan musik? 1, 2, 3. Setuju. Enggak. Yang Untuk tidak. mendengarkan musik kan? Iya, mendengarkan musik. Just Setuju. musik Yang ya. tidak. Karena gue lebih nyaman YouTube aja sih. Oke. Walaupun itu musik. Walaupun itu musik karena nggak pengguna Spotify aja. Oh iya. YouTube tuh ada visualnya kan, jadi kita bisa video klip kita bisa nonton video klipnya gitu. Spotify itu nggak pro. Memang nggak premium. Ayo dong Spotify masuk dong, biar premium nih. Yang setuju? Setuju enak. Jadi Iya, walaupun betul. kita nggak premium juga tapi tetap terus-terusan apa ya namanya berkelanjutan si Berlangganan lagunya. terus, ya. Dan lagunya tuh nggak yang kayak satu lagu iklan nggak. Selera sih selera. Selera iya ya. Jadi satu lagu dia bisa 5 lagu baru iklan, 3 lagu baru iklan. Dan Spotify tuh apa ya lebih Simple. simple. Iya. Iya, Sama ya berarti ya Benar, simple. Buat musik ya. Iya, buat musik ya. Selera buat selera. Kalau dari aku, Kalau malah Najri Spotify tuh ada loh MV-nya. ada juga. Nah kayak Najri sama Biyong lebih seneng denger di SoundCloud mereka. Si Paman lebih seneng di Shazam. Oke, next. Oh. Selanjutnya, generasi Z lebih peduli dengan isu lingkungan daripada isu seks. Setuju atau tidak? Bentar dulu. Isu lingkungan daripada isu Iya, seks. iya. Isu lingkungan. 2, 3. Tidak. Ini setuju nggak setuju sih, maksudnya masih abu-abu gitu. Karena banyak juga orang yang ini isu lingkungan, banyak juga yang
pelecehan kan banyak kan yang disuarakan Gen Z di X banyak Iya, iya. juga. Nggak cuma X sih, semua platform nah, kan. Nah, ketika Gen Z melakukan banyak suara, tapi belum tentu mereka tuh suka isu lingkungan gitu loh. Menurutku kayak isu lingkungan tuh malah krisis yang disuarakan gitu. Iya, iya. Agak Iya. lingkungan. Kalau seks sih mungkin Paman contohnya ya, salah satu orang yang nanti kita tampilin foto Paman di sini ya. Nah, nanti Paman itu salah satu apa ya? Peduli juga gitu, isu-isu seks ya. Kalau lingkungan sih nggak tahu ya. Jarang sih. Jarang ya, tapi banyak juga Ada sih sebenarnya. beberapa, Iya, kayak contohnya ada beberapa Pandawara. Nah, baru Iya. ketika itu hype baru tuh Iya. banyak yang Iya. bagus sih Bagus, menginspirasi iya. gitu. Benar. Banyak. Tapi semoga setelah ini Iya, makin setelah ini, banyak iya. Gen Z yang peduli Pasti. isu sosial, Termotivasi gitu. isu lingkungan ya. Sekarang kita lingkungan udara bersih aja susah. Betul guys, itu krisis jadi kita harus Iya kan? berani menyuarakan. Oke, selanjutnya. Lebih setuju mana? Lebih baik telepon atau chat? Waduh. 1, 2, 3. Telepon. Telepon. Tim telepon garis keras. Chat tuh lama tau. Yes. Males ngetik. Dan nih salah satu girls Iya, problem makin ya. ada. Iya, girls Chat problem. itu perbedaan A-nya 1 sama A-nya 3 itu tuh beda. Kayak dimarahin ya. Iya, itu dan itu salah satu influencer TikTok juga sih dulu kan Iya, itu bener. typing ganteng kan. Iya-nya A-nya satu Tapi tuh emang pakai kayak nada. marah. Iya Iya, bener pakai kan. nada. Kalau A-nya banyak tuh kayak iya. Nggak ada kayak gitu loh. Kalau iya, Ngerti nggak sih kalian? iya gitu loh. Iya, gitu tuh marahin kita. Iya. Bener. Kalau itu kayak Kalau misalnya A-nya banyak tapi yo gitu gimana? enggak. Sama aja kan? Itu kayak iya gitu. Masa kalian bisa mendengar chat sih? Kan chat kan cuma Nah, ketikan. makanya better telepon. Iya, telepon itu lebih baik. Telepon. Oke, selanjutnya. Gen Z lebih suka konten digital daripada kelas tradisional. Waduh, 1, 2, 3. iya setuju. Setuju. Ini fakta ya, maksudnya fakta Iya. di lapangan ya. Iya, Iya, setuju. Kalau apa ya tradisional bukan ini ya, tapi semoga setelah ini banyak Iya. Gen Z yang semakin apa ya peduli akan apa kebudayaan. Iya, Karena makin sekarang makin tergerus ya kayaknya Betul. dengan apalagi zaman semakin berubah gitu. Apalagi kebaya kan sekarang ada kebaya Korea. Iya, Cina. Kebaya modern, kebaya modern. kebaya. Crop top kebaya Iya gitu. kan. Tapi semoga Selanjutnya, kopi di pagi hari itu wajib untuk memulai hari. Setuju atau tidak? Tidak. 1, ya, oke. 2, 3. Tidak. setuju. Kopi di pagi hari untuk memulai. Setuju. Tidak setuju. Nah, karena kafein itu dibutuhkan. Selanjutnya, Gen Z itu mentalnya lebih lemah daripada gen sebelumnya. 1, 2, 3. Tidak. setuju. Itu adalah bentuk kan biasanya kelihatan lemah karena kita tuh berbicara gitu, membicarakan si fenomena itu gitu. Iya. Nah itu tuh lebih ke kita tuh berani untuk speak up aja. Tapi biasanya sekarang banyak speak up, banyak mengeluh dan sebagainya itu dibilang lemah gitu. Tapi kita tuh sebenarnya speak up gitu. Enggak, itu tuh pasti berjalan setiap generasi. Orang tua kita bilang, "Ah, kalian gini aja. Ibu dulu ngelewatin sawah." Kak, ibunya ibu kita pasti bilang gitu juga, "Ah, kalian dulu ibu ngelewatin sekolah harus dengar suara tembakan dulu." Kak, si ibunya ibu makin lama semakin ekstrim itu lagi. tuh pasti bakal kayak gitu-gitu terus Budaya ya, budaya. budaya. Nah, kita ke anak kita juga pasti bakal kayak gitu. Seperti itu. Iya, ah kalian baru gini aja. Ibu dulu Dulu mama sekolah Iya, di susah. Ini laptop apa? gitu Iya. ya. Covid, pakai masker. Jajannya 1.000 kan, 1.000 kita kan ibu kita juga sering bilang, 1.000, ibu dulu jajan 5.000. 500 dulu. 500. Perak. Iya, kalian jajannya udah gede kan beda. Maksudnya kan Beda. gimana? Biasanya setiap generasi akan itu Setiap mempertahankan. Iya. Oke, lanjut. Setuju atau tidak? Makan sambil nonton film adalah pengalaman yang tidak tergantikan. Setuju atau tidak? 1, 2, 3. Setuju. Tidak. Biasa aja. Makan sambil nonton film. Setuju. Makan sambil nonton film biasa aja, enggak yang pengalaman wow banget Iya. gitu. Enggak, Oke. Selanjutnya, Biasa setuju aja atau sih. tidak? Lebih baik berbicara langsung daripada lewat pesan jika ada masalah. Ya. Wah, 1, 2, 3. Setuju. Jelas. Setuju. Face to face. setuju. Better. Biar clear Cepat masalahnya. terselesaikan. Kalau chat-chat tuh lah apa ya? Bisa menimbulkan konotasi yang Masalah beda baru. juga kan. Karena kan Dan tadi menimbulkan baca chatnya pakai nada. Iya kan? Chat tuh bisa didengar. Oke, selanjutnya, setuju atau tidak? Belajar bahasa baru bisa membuka banyak peluang. 1, Oh, iyalah, jelas. 2, 3.
Setuju banget. Jelas. Jelas. Oke, selanjutnya, setuju atau tidak? Menulis jurnal pribadi dapat membantu mengurangi stres. Dear Diary ya. Oh iya. 1, 2, 3. Setuju. Itu memang ada penelitian psikolognya. Iya. Namanya journaling. Journaling. Iya, journaling. Jujur sekarang saya belum pernah bikin jurnal ya. Enggak journaling kayak emosi banget gue hari kayak ini. diary. Iya, diary. Nah, Ya itu mah udah dilakuin Gen Z zaman sekarang di second IG-nya. iya. Dan kan kita sudah melakukan dari SD. Keluhan itu. Nah, itu mengurangi mungkin ya. cewek-cewek udah bikin diary ya. Iya. Ya, mengurangi kan. Kalau Gen Z kan mengeluhnya kan di second IG. Ah, bete nih hari ini. Terakhir, setuju atau tidak? Oke. Kadang kebahagiaan itu datang dari hal-hal yang sederhana dan kecil. 1, 2, 3. Setuju. 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 Setuju banget ya. Setuju banget. Sederhana apa ya? Sesederhana? Kebahagiaan sederhana makan Indomie ketika hujan. Ya. Oke. Sesederhana Indomie hari rebus ini ketika hujan. bisa minum kopi. Tomorrow. Endorse. Iya sih, kebahagiaan itu nggak selalu tentang uang guys. Yes. Kalau tentang uang nggak mungkin Bill Gates cerai sama istrinya. Iya kan? Tapi menunjang Bill Gates nggak itu kurang semua. kaya apa coba dia? Iya. Tapi kalau kebahagiaan itu tentang uang nggak mungkin Bill Gates cerai sama istrinya. Oke. Dan Ya, Dan oke teman-teman, kita masih main game setelah ini. ya. Setelah ini semua bakal main ya. setelah ini semuanya bakal main. Setelah ini untuk teman-teman semua bakal main, kita bakal main games lagi di segmen terakhir ya ini ya. Ya. Segmen terakhir kita bakal main game semua kru, tukang parkir depan, SBRT All semua crew capek. main. Semua main setelah yang berikut ini. Satu ini. Hari-hari jadi mahasiswa semester akhir berat banget. Tugas akhir selalu numpuk. Jadwal dibuat padat karena tanggung jawab aktif sana sini. Ditambah masalah revision skripsi yang gak beres-beres. Kamu kenapa, Bu? Pengen susu, Bu. Ih, apaan sih kamu? Nggak gitu, Bu. Masalah susu yang itu. Cimory Yogurt Squeeze, minuman yogurt susu yang menyegarkan. Dibuat dari olahan susu sapi asli dan tanpa manis buatan sama sekali. Selain manis, isi kandungannya pun bikin badan kamu sehat dan gak mudah kantuk. Buat hidupmu semangat dan hari-harimu menyenangkan. Cimory Yogurt Squeeze, minuman enak, singkirkan penat. Halo teman-teman, kembali lagi ini di sebelum games terakhir, segmen terakhir kita akan sedikit nanya-nanya dulu ke Tegalu. Dari tadi kan kita 2 segmen kan kita main games Bermain, mulu ya. iya. Main games mulu, capek. Main encok tau. ya. Capek tahu nggak sih? Ini sebelum games terakhir. Yaps. Ini bakal ada games nanti semua teman-teman, All semua crew kru pada main bakal ya. main nanti setelah ini. Nah, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Oke. Tegalu, Yes. gimana awalnya bisa, kan tadi jurnalis ya, jurnalis di komunikasi jurnalis, Ilmu komunikasi ilmu jurnalistik. komunikasi jurnalistik, sempat di narasi, Yes. sempat di antara juga, antara terbaik, Pak Zainal ya, Pak Zainal, antara, gimana awalnya tuh bisa tertarik dengan jurnalistik, bisa tertarik dengan duta? Oke, berarti mungkin spesially ke dutanya Spesially ya. ke dutanya. Iya, jadi dari SMP, SMA itu udah selalu aktif ikut kegiatan komunitas sama organisasi gitu. Nah, terus adalah pertanyaan di diri sendiri gitu, gimana ya kalau misalnya aku tuh men-challenge diriku untuk ikut kegiatan yang basicnya
dan skalanya lebih luas, yaitu skala nasional gitu. Nah, di situ mulai cari-cari kegiatan apa ya yang nasional, yang ketemu sama teman-teman di berbagai daerah gitu. Akhirnya ketemu deh gitu. Jadi emang berangkat dari motivasi untuk ingin memperluas relasi dari skala nasional, dan kebetulan di Duta ini juga banyak pintu-pintu lainnya yang bahkan nantinya bisa ke internasional juga gitu. Jadi ya motivasi itu yang bikin aku semangat untuk belajar, untuk mempersiapkan segala persyaratan yang Duta Inspirasi ini nantinya butuhkan ketika aku akan mendaftar, dan akhirnya berkarya dan berproses di sana, gitu sih. Tapi sebelumnya narasi dulu atau duta dulu? Narasi dulu ya. Berbarengan gitu. Berapa lama, apa jarak waktunya dari? Kalau komunitas narasi itu kan kemarin sebelum jadi co-leader ini kan jadi pengurus dulu di 1 tahun gitu. 1 tahun, oke. Nah, dalam periode 1 tahun itu tuh di tengah-tengahnya tuh ikut duta. Oh, berarti narasi dulu baru Iya, duta. Oh, iya, betul. Oh, berarti kalau di pertengahan berarti jarak 6 bulan lah ya. Iya, betul. Jarak Gitu. 6 Jadi, nah setelahnya kita berbarengan gitu. Karena kan kalau di komunitas narasi Jabar itu sendiri kan fleksibel gitu, nggak setiap hari kayak gitu. Kapan ini apa ya? Fleksibel remote tadi ya kayaknya. Iya, karena iya maksudnya program-program kayak kampus aja kan program besarnya nggak semuanya setiap bulan sekali, enggak juga kan kayak gitu. Oke, mungkin apa ya sebelum kita main game sama kru nih, yang game nanti ini sedikit mungkin teh untuk teman-teman yang mau atau gimana ya, teman-teman yang mau belajar lagi, mau self improvement lagi, siap untuk dengan perkembangan yang lebih besar, boleh teh untuk teman-teman kita kesana, kesini, kesana deh, kesana aja. Satu patah, dua Mana? patah Kesana kata aja, gitu. ya. Oke. Untuk teman-teman kita. Oke. Jadi aku tuh punya prinsip yang selalu aku percaya dari dulu, bahwa we glow different when we have good people with good intention in our life gitu. Kita tuh bisa bertumbuh dan berkembang dengan berbeda gitu, dengan lebih indah ketika kita tuh punya orang-orang yang dengan intensitas yang baik di hidup kita. Nah, kita juga yang harus menciptakan orang itu di dalam diri kita gitu, supaya ketika kita bisa bersosialisasi sama orang, yaitu kita menjadi lingkungan yang baik dan pada akhirnya bisa saling memotivasi dan berkembang bersama. Jadi buat teman-teman jangan lupa cari lingkungan yang baik, yang bisa teman-teman di sana berkembang dan bisa teman-teman di sana belajar satu sama lain untuk ya itu menjalani kehidupan yang bernilai dan bermanfaat tentunya gitu. Mantap sekali. The best ability is availability, now or never. Kayaknya nggak usah ditanya, nggak tahu ya. nggak usah ditanya artinya ya. Iya, nggak usah ditanya ya. Nggak usah ditanya, itu kalimat sekali pakai. Oke. Oke, mungkin selain kita main game ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Sampai Setelah jumpa ini di segmen berikutnya selanjutnya. kita akan main games. Setelah yang satu ini. Dadah. Bye. Halo teman-teman semua, kita ada di segmen terakhir di main game. Lihat kru-kru, lihat mukanya pada lesu kan? Mereka udah pada nggak mau syuting, mereka udah capek. Udah Tapi pada nggak mau masih syuting. pengen nunggu main Oh, game terakhir diselamatin, ini. diselamatin. Disapu. Iya. Oke teman-teman, di segmen kali ini kita bakal main tensi. Tensi. Singkatan. Sebenarnya itu ini yang paman-paman tadi ya. Karena kita digaji sama paman. Ini kita mainnya buru-buruan. Masing-masing harus punya Cepet-cepetan. Ya, cepet-cepet. Ya, bel dari Biong dulu. Belnya dari Ayu. Masa gitu? Suara. Aneh banget. Malu ya. Pari. Bagus. Paman. Biar dulu. Aduh gimana? Nice. Gitu ya. Jelek banget. Nah, let's go. Ini aku bakal dibantuin sama Zaidan sebagai juri, siapa yang ngacung duluan ya. Nih, sebentar. Kalau kalian mengeluarkan suara, kalian juga harus ngacung. Oke. Nih, sebentar ya. Percaya nggak game ini bakal berisik banget? Iya, pasti. Lihat ya. Lu kenapa bikin bel sendiri?
Mau ikutan dia. Singkatan yang pertama. Ini nanti aku sebut 1, 2, 3 baru gitu ya. iya. Oke. Mana tadi? Bentar. Oh ini. Singkatan dari martel. 1, 2, 3. Sumpah ini game aneh banget. Apa? Martel. Martabak telur. Yeay. Anjing martabak telur. Singkatan dari mana itu? Kedua. Ini gue. Oke. Singkatan dari Batagor. Belum. Oke. 1, 2, 3. Sumpah ini semua bunyi-bunyian keluar ya. Apa ini? Game apa ini? Ang. Jawabannya bakso tahu goreng. Oke, benar. Capek ketawa ini. Singkatan yang ketiga. Singkatan dari cuanki. 1, 2. Dor. Cari uang sambil jalan kaki. Salah. Salah sih. Cari uang jalan kaki. Yeay. Apa bedanya? Oh, dia ada Paman, sensor paman. Sebentar. Editor, sensor. Sebentar. Kan ada editor. Oh iya. Sebentar. Pak Yogi, Fari namanya. Oh, dia kompromi dulu. Kompromi dulu. Oh, ini kan sensor ya. Ini kita kirim ke narasi. Nanti narasi tolong kirimin ke berbagai dunia ya. Lihat, ini mukanya. Orang Kalimantan. Paman. Singkatan dari S2G. Ang. Bentar. Ang. 1, 3. 2, turun dulu semua tangannya. 3. Ang. Snooker nggak tahu gue. Ayo. Jawabannya S. Dorong gerobak. Kan lu yang bikin. Iya. Gimana sih? Betul. Ini gak ngacung-ngacung. Ketawa doang Yusri. Bagian yang Singkatan yang kelima. Yang kelima. Putu. 1, 2, 3. Pas. Itu apa sih? Pas. ada. Kue putu apa ya? Putu. Nggak tahu. Nggak tahu, enggak. Apa? Putu Iya. Apa tuh? berhubungan dengan gerobaknya. Oh. Nice clue. Putu. Punya dong. P-nya apa? Dan pekerjaannya. Oh. Apa Jin? Aku tahu belakangnya uap-uap gitu kan. Putu. Tuh uap. Pas. Pas. Apa spill? Singkatannya pencari uang tenaga uap. Karena kan dia berisik. Kereta. Iya, Selanjutnya. Oke. Oke, selanjutnya Basmut. 1, 2, 3. Bakso imut. Sebentar, emang bahasa imut? Iya. Kamu kan imut ya? Sebentar. Enggak, ini Emang ada bakso di emut? ada itu di bawah. Apa? Itu kan tulisannya bakso emut kan, bukan imut kan? Oh iya. Imut. Najis banget. Yang ini dikat ya. Yang ini dikat Angel geli soalnya. Geli soalnya. Ayo. Selanjutnya ada perkedel. 1, 2, 3. Oh. Malu. Persatuan kentang dan telur.
hadiahnya. Jangan lu ngacung ya, tunggu 3 dulu. Nggak usah dijawab lah. 1, 2, 3. Cimin. Oh iya iya. 2, 3. Nah, sebentar, produser bikin games gini malu sendiri kan? Lihat bunyi-bunyian semua yang keluar. Malu kan? Malu. 1, 2, 3. Apa-apa Yusuf jawab. Yang penting ngacung dia. Ini sebuah prestasi. Lu nggak tahu ngapain ngacung. Ngeramein. Oh, amin. Nice. Apa jawabannya Teh? Aci Mini. Salah. Lu yang bikin. Salah. Produser. Apa? Najri. Aci micin. Bukan salah. Bener Teh Galuh. Digocek lagi. Ghosting. Silakan dulu duluan. Closing dulu. Oke. Oke, untuk teman-teman terima kasih yang udah nonton talk show kita. Ya. Mungkin ini sekali aja ya adanya karena ini tugas. Yap. Jadi boleh. Ini produser sama. Jadian punten dong HP-nya ketengahin. Itu tuh. Jadi Nah, ketengahin aja. ini syuting apa sih ini? Gak jelas banget. Jadi ini syutingnya sekali karena ini tugas. Betul. Dan kita di sini bikin talk show ini ya seru-seruan aja. Sekaligus udah pada mau beres juga kan ini kuliahnya. Nanti pada bertemu di mana nanti. Semoga dengan ini silaturahmi nggak terputus ya. Amin. Ini semoga ya itulah. Oke, terima kasih untuk. Udah closing. Ini paman udah mie ayamnya udah dingin. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton. Sampai jumpa di proyekan kita berikutnya. Dadah.